Sidang perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan agenda pencocokan utang para kreditur, tampak memanas dan berakhir deadlock. Panasnya, suasana sidang agenda pencocokan lantaran, para kreditur khususnya, yang diwakili oleh Serikat Buruh FSPMI tetap kekeh permohonannya untuk dipenuhi yakni, pergantian kurator karena dinilai kurang fair dan adanya jaminan dari PT Millenia Furniture Industries sebagai debitur. Kekeh dengan permohonannya tersebut, berdasarkan, diketahui aset debitur telah diagunkan di Bank Eksim dan 2 pekan ke depan sudah lelang. Salah satu, perwakilan Serikat Buruh FSPMI, mengindikasikan, upaya PKPU adalah siasat licik debitur guna menghindari tagihan utang para kreditur. Kami menolak verifikasi atau pencocokan utang sebelum ada jaminan kepastian aset debitur yang akan dilelang bisa ditarik guna ditangguhkan lelangnya, atau debitur PT Millenia Furniture Industries melalui direktur maupun komisaris berani menjadikan harta pribadinya sebagai jaminan, maka kami mau melakukan pencocokan utang, ujarnya. Persidangan tersebut berjalan alot dan panas, bahkan direktur PT Millenia Furniture Industries sempat emosi sembari berdiri. Saking panasnya dan alot maka tidak ada titik temu atau deadlock sehingga hakim pengawas terpaksa mengakhiri persidangan ini. Usai sidang, Agus Suryanto, perwakilan dari Serikat FSPMI saat ditemui, mengatakan, dirinya sebagai kuasa dari kreditur konkuren dan preferan konteks pengampuhan atas utang atau yang biasa disebut pailit ini, rekayasa. Pihaknya menilai pemohon PKPU justru menyimpan hartanya ke dalam pribadi dan ada dugaan kurator bermain, maka kami keberatan sekali. Dirinya melihat kurator tidak ada pencegahan sama sekali beberapa aset yang serta-merta dijual atau dilelang oleh separatis. Di ruang yang lain, Kurator Agung saat ditemui, mengatakan, terkait beberapa tuntutan dalam persidangan ada hukum acara. Dalam hukum acara kepailitan tertuang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kita tidak bisa serta-merta atas keinginan individu atau secara emosional langsung menghaturkan pergantian kurator. Agung menambahkan, jika dari sisi kreditur ingin mengganti kurator harus ditetapkan dulu sebagai kreditur tetap yakni, melalui verifikasi nilai pada persidangan ini. Verifikasi saling mencocokkan debitur dengan kreditur yang berimbas besaran nilai suara dan tinggal dikonversi dia punya nilai piutang berapa yang dikonfirm oleh debitur. Dari ini, kreditur konkuren misalnya, lebih dari setengah menyetujui untuk pergantian kurator. Hal ini dimungkinkan bisa. Agung berpesan, terhadap para pihak kreditur dalam permasalahan ini, berpeganglah pada hukum acara, ujarnya. Dari persidangan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Kurator waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan pemaparannya. Itu sih yang melihat sebelum kurator melanjutkan verifikasi sebagaimana undangan, perlu kami sampaikan yang mulia. Sesuai dengan permohonan kami, surat sebelumnya 79, 80, 81, 45, kenapa kami memohon untuk rapat ini dihentikan? Pertama, kenapa? Para kreditur yang hadir ini banyak yang belum tahu kalau dua perusahaan yang menjadi jaminan itu kurang 2 minggu lagi sudah dilelang ini. Apa jaminan untuk kami para kreditur? Kenapa ini kami mendesak agar rapat kreditur ini dihentikan dulu? Mohon untuk dihentikan dulu, disampaikan kepada hakim pemutus, karena kami para kreditur ini tidak terjamin haknya yang mulia. Haknya tidak terjamin sama sekali. Sesuai dengan surat kami yang sudah masuk ke kepaniteraan dan sudah disidangkan pertama, penting bagi kami para kreditur ini terjamin haknya. Karena para kreditur sekali lagi tidak tahu kalau dua perusahaan yang menjadi jaminan hak kami para kreditur itu 2 minggu lagi sudah dilelang. Mengingat lelang jangka waktunya proses 1 bulan sudah dilelang oleh pemegang jaminan. Saya nggak tahu apakah Bank Eksim ada di sini tidak selaku pemegang jaminan dan pemohon lelang. Dan yang kedua, kami juga menanyakan yang mulia, apakah putusan insolvensi yang diputuskan pengadilan sudah dikeluarkan terhadap pemegang jaminan Bank Eksim
sehingga Bank Eksim sudah mengajukan lelang karena itu sudah pahit. Dan ini harus melalui putusan pengadilan. Untuk itu mohon jelas sebelum dilanjutkan dan diberikan kepada kurator sebagaimana permohonan kami, karena hak kami tidak merasa sudah tidak terjamin lagi sebagaimana surat yang kami sampaikan, karena kami tidak ingin kepailitan ini adalah melegalkan kejahatan yang mulia, melindungi debitur yang jahat karena utangnya banyak tapi tidak ada untuk membebaskan hutang saja. Karena debitur ini lari dari tanggung jawab. Semua barang jaminan sudah tidak ada, yang di jaminan bank sudah diberikan kepada bank orang lain. Yang lainnya ini apa? Kita ini para debitur terjamin apa? Dan yang kemarin, kenapa kita meminta untuk mengganti kurator? Karena di sini kurator sejak awal mulai PKPU nomor 01 sampai permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sampai permohonan pembatalan nomor 09, semuanya yang ditunjuk adalah saudara Agung. Di sana kapasitasnya sebagai kurator saya melihat tidak independen lagi. Apalagi melihat membiarkan jaminan satu-satunya untuk buruh yang di Pasuruan ini diberikan kepada bank, disuruh menjual, tidak dihalangi sama sekali. Untuk itu yang mulia, harap ini ditegaskan dulu sebelum melangkah untuk rapat lebih lanjut. Dan mohon untuk menghentikan sebagai permintaan kami, menghentikan rapat verifikasi ini sampai ada kejelasan, karena kita harus merebut waktu 2 minggu agar lelang ini tidak terjadi, sehingga kami para kreditur terjamin pembayarannya. Tanpa itu tidak ada. Terima kasih yang mulia. Tidak punya kapasitas untuk memberikan surat. Mulai kapan ini tuh yang insolvensi itu keterangan dari panitia ternyata. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab. Artinya saya tanda tangan juga tidak, memberi juga tidak, ya. Dan terjawab pada insolvensi Pak ya. Jadi saya, dan itu ranahnya pada ke NIR ya. Terus mengenai ini ya. Jadi intinya gini Pak, ini karena kemarin Pak Kurator tidak hadir ya. Jadi kemarin itu ya hari Jumat masalah ya, ada rapat, intinya mohon pergantian kurator karena merasa para kreditur ya, para kreditur konkuren, para beberapa pengusaha itu dan juga para buruh ya, betul Pak ya? Iya. Hari ini kita hadirkan yang ya, itu tidak merasa ada jaminan, dan kemarin hadir sendiri para kreditor yang ada sudah. Oh iya ya. Monggo Pak Johan sama Bu Sri. Yang 19 miliar, 15 miliar, 14 miliar. Nah itu. Sini. Johan sama Bu Sri. Mas, sampai tidak? Sama-sama. Ini gak saksi nih man. Sampai tempatnya gak saksi. Sampai sini ya. Lapor sini. Itu tempatnya. Ya, jadi kemarin ya saya katakan Pak. Ya. Beliau adalah para kreditur yang kemarin ditagihkan sudah bersaksi, ada 5 kreditur yang mulia. Kalau mau dasar ada putusan hukum yang sudah sampai pengadilan tinggi. Ada yang beliau bercerita sendiri kenapa di depan persidangan rapat ini, karena supaya kreditur lain juga tahu. Monggo Pak Johan diceritakan kenapa sampai mengajukan keberatan kalau tidak diganti kurator. Terima kasih. Silakan Pak, berdiri Pak. Ada soal ya. Intinya Pak. Ini Pak Kurator, karena kemarin Pak Kurator tidak hadir. Yang hadir Pak. Mengapa sampai Bapak dengar langsung, tidak hanya laporan? Nah, sebentar silakan. Intinya saja yang sebenarnya. Gini Pak, tahun 2019
sekitar Januari saya dapat kabar ada PKPU milenial yang pertama. Saya adalah kreditur yang paling banyak, 22 M, Pak. Jadi, tapi saya boleh cerita sebelumnya ya. Jadi itu PKPU pertama tahun 2019 bulan Januari. Sebelumnya ada pertemuan kita semua kreditur diundang di Shangri-La. Itu bulan, saya lupa, antara Agustus atau September. Kita semua diundang. Intinya satu, kita semua yang diundang ini tidak boleh mencairkan BG. BG itu adalah alat pembayaran karena tidak bayar cash kan. Jadi kasih BG mundur. Tidak boleh cair sejak 2018 bulan September, Oktober, November, Desember. Itu tidak boleh cair karena alasannya ada investasi, ada kepentingan banyak, saya lupa alasannya apa. Pokoknya kita diundang untuk tidak boleh cairkan BG. Intinya itu. Terus kemudian Januari tahun 2019 itu kita dikasih tahu ada PKPU. Nah, setelah itu kita selidiki, memang pada waktu itu kita sudah tahu. Yang ngajukan ada dua kreditur. Yang pertama adalah Pak Joni, yang kedua Pak Erlangga. Nah, mohon saya tanya ke Pak Agung sebagai kurator pada waktu itu, Pak. Apakah Pak Erlangga adalah saudara Bapak? Adik Bapak? Mohon dijawab. Begini Pak, di saat ini saya tidak menjawab tentang hal itu Pak. Ya, jadi saya berketahuan bahwa agenda sidang hari ini adalah mencocokkan verifikasi hutang antara kreditur dan warga. Ya, saya kan disuruh cerita awalnya seperti itu untuk melihat eksreanya. Ini memang ini alasan saya kasih waktu karena kemarin Pak Kurator tidak bisa hadir. Kan? Nah, sehingga supaya jelas langsung, artinya tidak hanya katanya, ya. Sehingga saya kasih kesempatan. Memang ini acaranya disukai, tapi kalau kemarin tidak hadir, sehingga supaya dengar langsung tuh. Ya, saya harus cerita, kalau tidak cerita kan ini aja dia terpotong, harus foto cerita. Jadi yang pertama ada dua kreditur, Pak Joni dan Pak Erlangga. Saya meyakini ya, Pak Erlangga adalah adiknya Bapak. Tapi kita punya etikat baik Pak, karena saya pikir oke lah, kuratornya sama yang ngajukan kepailitan atau ngajukan PKP adalah saudara kandung, tapi kita punya etikat baik. Kita lanjut karena kita diakomodasi mengenai PKP tersebut. Nah, namun sekarang ada kepailitan, ya tahu pailit. Kita merasa bahwa ini permainan dari sejak tahun 2018, ditambah lagi tahun 2018 itu terjadi perceraian antara Pak Yohanes Siarjaya dengan istrinya Bu Eni. Terus kemudian 2019 awal PKPU, nah itu kan rentetan sesuatu yang direncanakan kalau menurut saya. Nggak tahu benar apa salah, coba dikoreksi. Jadi setelah ada latar belakang seperti itu, terus kemudian kita tetap supply tahun 2019 sampai 2020 ada utang baru senilai 507 yang kemarin kita sudah tuntut di perdata di Bangil dan kita sudah menang, dan banding juga kita sudah menang. Ternyata itu hanya janji-janji saja, karena waktu itu dijanjikan bulan Juni kita akan di Juni tahun 2023 ini akan dicicil sampai November, pada Juni ini pilot. Berarti kan saya kan dibohongi untuk pembayaran utang baru itu. Ya toh, nah itu saya pikir sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini mensreanya sudah kelihatan. Dugaan saya seperti itu. Mohon bisa dijawab. Kalau ada yang perlu dikoreksi, monggo dikoreksi. Mungkin seperti itu ya. Tagihan sekarang totalnya yang saya sudah kasih ke Bapak sekitar 18 Pak, 18 M. Sudah ada perinciannya yang kemarin di kurator dan dikasih verifikasinya itu Pak. Kan ada Bapak dan hadir, cuma Bapak hadir di kantor kurator, tapi Bapak tidak mau tidak mau memberikan verifikasi pada waktu itu. Hari apa itu? Saya lupa. Tapi ada kok dokumentasinya, berupa foto dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pak. Terus apa lagi? Cukup? Mau ditambahkan bukti sekalian, menceritakan kenapa sampai. Mungkin ini apa yang dilelang itu kan seharusnya kalau melelang kan harusnya kan tunggu kita
keputusan baru dilelang. Kalau dilelang setiap dengan banknya, meskipun banknya punya hak istimewa kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Itu artinya kan bisa ada potensial kong kali kong antara bank dengan pemilik untuk dibeli sendiri. Kan itu ada peluang untuk itu ya. Mungkin itu ya. Oke, demikian. Kalau ada tambahan bisa tambah lagi. Assalamualaikum. Jadi ditambahkan cerita utangnya yang 19 miliar itu kenapa saya? Saya Sulahmi, utang yang dibayar milenia 19 miliar 83 juta plus yang belum ada giro sekitar 300 juta. Kenapa saya tidak bisa ikut di PKPU 2019? Karena saya dijanjikan oleh Pak Yohanes sudah diurus di luar aja, yang pada waktu itu juga ada Pak Agung. Sudah diurus di luar aja, ini tanda tangani dulu. Karena saya percaya 1000%, saya tanda tangani. Tapi kemudian setelah PKPU selesai, saya menghubungi yang menjanjikan kepada saya. Yang saya terima adalah WA saya diblokir. Saya sudah tidak mengurus, sudah tidak jadi pengurus lagi. Saya sudah lama tidak mengurusi milenia. Itu yang terjadi. Dan sampai sekarang 1% pun saya belum dibayar. Demikian dari saya. Saya mohon semoga pada siang ini hati nurani yang muncul, hati nurani dari Allah yang muncul. Yang lain? Terima kasih yang mulia. Dalam cerita yang sama, kalau dua orang yang saya wakili ini, beliau memang sudah sepuh-sepuh yang rumahnya Probolinggo. Ibu Frida Sulani sama Pak Yohanes Wicaksono, beliau tidak hadir karena di samping usianya beliau adalah jauh yang mulia. Yang tagihannya nasibnya sama, masuk perdamaian, cuma ada sebagian yang tidak masuk perdamaian juga tidak dibayar 1,1 M, yang Pak Yohan 879 M. Cerita sama saya tidak perlu mengulang karena senasib sama beliau, dijanjikan dibayar di luar PKPU, di luar perdamaian, kenyataannya dibohongi. Kemudian kami juga mewakili dari buruh ya mulia, mewakili dari buruh yang tagihan kita ajukan 8 M. Kita bukan permasalahan soal nilai tagihan, tetapi karena tidak ada kepastian ke depan sehingga kami sama dari buruh ini mengajukan pergantian kurator. Kenapa? Tadi sudah kita sampaikan, karena tidak terjaminnya hak kami. Sekarang pemohon saja hanya 900 M, itu menentukan 900 M itu. Kalau saya lihat putusannya, kami juga sudah mengajukan permohonan putusan, itu saja menentukan kurator. Kami melihat bahwa kurator yang ada adalah, sekali lagi, sudah tidak independen dan tidak melindungi hak para kreditur. Di sana ada dugaan, ada keberpihakan kepada debitur. Malah kalau saya lihat ada dugaan melindungi debitur, harta debitur. Karena dengan dijualnya saat perdamaian pabrik yang di Pasuruan, kemudian dibiarkannya 2 pabrik yang harapan kami para kreditur bisa terbayar tadi itu, dibiarkan dilakukan lelang. Kalau kita tidak
dalam 2 minggu ini tidak menghentikan, termasuk mengganti kurator, ke depan tidak akan, kita ini hanya jom. Tidak dapat apa-apa para kreditur yang ada di sini, karena tidak ada keterjaminan. Apa mau kreditur yang sekarang yang menarik betul pilot yang sudah dijual sebelum kepilotan? Apa mau? Bapak Ibu ini mengetahui persis bagaimana kelakuan debitur, banyak harta-harta yang dialihkan. Sekarang ini juga ada lelang di Batu dan Malang. Dia tahu semuanya. Kalau mau cerita monggo kalau ditambahin. Banyak harta yang dialihkan semua. Kalau sudah dialihkan semua, baru menyuruh orang lain, menyuruh yang mulia, menyuruh orang supaya pilot. Kalau itu kuat sudah juga ini, menyuruh orang supaya pilot. Hanya 900 juta. Padahal dia yang masuk dalam perdamaian, yang masuk itu 5M sisanya. Itu saja tidak membatalkan perdamaian. Justru yang kecil malah membatalkan perdamaian supaya baik. Tapi setelah apa? Setelah hartanya sudah dijual, kemudian banyak yang dialihkan harta pribadi, yang 2 diberikan bank Eksim untuk dijual. Kalau kami tidak datang ke KKP ANF, kalau kemarin kami tidak unjuk rasa ke kantor pusat dan Eksim, kita tidak tahu itu. Untuk itu kami mohon yang mulia, kenapa kami keberatan rapat verifikasi ini dilanjutkan? Percuma saja kalau dilanjutkan. Kami yang punya uang mewakili para kreditur, yang punya uang sudah tidak bertindak lagi terhadap kurator yang tidak independen dan cenderung membela debitur. Nah kalau dilanjutkan hancur, kita tidak dapat apa-apa ya. Kenapa harus dihentikan? Mohon disampaikan kepada hakim pemutus bahwa pergantian kurator yang harus didahulukan daripada rapat. Apa artinya verifikasi? Apalagi kalau ngomong fase-fase yang tidak wajib. Kalau kebiasaan ada pra verifikasi tidak perlu diadakan. Kalau ngomong itu ajas kebiasaan itu sudah tidak biasa lagi. Ini dipercepat supaya kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena para kreditur sudah tidak ada apa-apanya karena lelang sudah terjadi. Ini yang mulia. 2 minggu lagi sekali lagi KPK yang mulia. Jangan sampai pengadilan ini sekali lagi melindungi kejahatan, melegalkan kejahatan melalui PKPU dan kepailitan ini. Terima kasih. Nanti yang mulia. Saya mau menanggapi beberapa peristiwa ini dan untuk Bu Sri Wahyuni itu memang 2019 dia itu terima tolak. Kemudian dia mengajukan lagi PKPU sendiri 2021. Ini kan kopiannya juga atas ini. Nomor 8 PKPU 2021 kan yang ada Surabaya. Aslinya saya juga pakai. Dan telah diuji dan telah kembali. Ini untuk peristiwa ini. Kemudian untuk Pak Yohanes, memang sebelum PKPU itu 18 kan nanti terjadi pembayaran selama 3 tahun setengah ini. Berarti kita ada niat baik ya, kita ada niat jelek juga. Kita bayar. Ini bukti. Sehingga sisanya hanya pakai. Plus sama kita baru 507. Demikian ya. Kemudian selain kita menyampaikan akan saya tambahkan. Oke Pak Dodi kan ya, pada waktu saya menanyakan yang utang baru 507 juta itu, Pak Dodi pada waktu dia, Pak Amin, Pak Amin secara kualitasnya ya Pak, jujur, Bapak pernah menawarkan saya, Pak nanti kita cicil bulan Juni, betul ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Padahal Juni ini loh, sampai pilot, itu kan berarti kan niatnya sudah nggak betul gitu Pak. Itu satu, ya. Terus kedua, saya juga mau menanyakan, selama ini kan ada Bapak minta tolong sama saya dari mana? Tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017 saya ada datanya kan.
saya tidak tahu, tapi ada datanya. Selaku pribadi untuk bayar karyawan, ada buktinya, saya transfer. Itu tidak Bapak akui loh. Di PKPU yang 2019 Bapak bilang, oke nanti kita selesaikan di luar. Ternyata nggak diselesaikan juga. Nah itu namanya apa kalau dan mengelabui saya gitu. Terus belum lagi saya datanya banyak itu, saya transfer ke Pak Dodi Priambodo, akhirnya ada dibantah. Nama saya bukan Priambodo, bukan Priambodo Majadi, ATM-nya itu Priambodo. Lah saya kita kan ikuti nama yang di ATM Pak. Bapak bantah, katanya bukan Bapak. Tapi akhirnya di pengadilan kan saya dibenarkan karena memang itu real Bapak gitu, bukan orang lain. Ya toh, nilainya juga lumayan 300 juta lebih. Belum lagi Pak Anang selaku direktur operasional waktu itu nilainya sampai 1 M lebih. Belum lagi bosnya sendiri nilainya 2 M lebih. Lah itu semua mana dananya kalau tidak dikembalikan? Ini kan namanya kan menipu toh. Apalagi kalau tidak menipu, itu kan pinjaman. Apa aja harus dikembalikan. Ya terus malah dijadikan nggak bulan Juni mau dicicil, dan bulan Juni malah main. Iya. Oke, terima kasih. Terus yang mulia, sehubungan dengan penjelasan debitur tadi kepada klien kami PKPU yang tidak diterima karena sudah ada PKPU, itu berangkatnya dari etikat baik yang mulia. Saya pakai bukti di situ juga kemarin dalam bukti pergantian kurator. Beliau berdua 19M sama 15M tagihannya ini berangkat dari etikat baik, dikumpulkan oleh debitur sama di depan kurator, nanti akan dibayar janjinya saat PKP pertama nomor 1 ya mulia akan dibayar di luar, tapi kenyataannya beliau nanti akan cerita kenyataannya dibohongi, bahkan di depan ada pengawas dibayar. Biar beliau bercerita soal pembohongan itu. Kenapa sampai mengajukan PKP? Karena realitanya dibohongi. Akhirnya dengan berbagai upaya sampai mengajukan PKPU meskipun gagal. Bukan berarti PKPU tidak diterima karena ada PKPU lagi itu menghilangkan hutang, tidak. Monggo, mesti ditambahkan. Bagaimana ceritanya 19 miliar itu katanya bayar di dalam apa itu di luar perdamaian, kenyataannya bagaimana? Monggo. Selesai PKPU 2019 saya sudah dijanjikan waktu itu nanti diurus luar, terus juga ahli pengawas Ibu Ana bilang, Bu bener loh ya Bu, diurus di luar ya. Malah waktu itu Pak Akul bilang, Bu enak diurus di luar aja Bu, lebih gampang daripada ikut PKPU. Ya saya nurut, tapi ngomong sendiri, jagai bicara ini. Wah, Pak Agung ini gimana ini? Dan menghargai. Ini omongannya dia itu kan jangan apa-apa yang merumpi. Udah, kita punya Tuhan kita ini. Tuhan, dia Tuhan. Bahkan waktu itu Pak Agung bilang, ya Bu enak diurus di luar Bu, ini tanda tangan dulu aja, ya saya percaya. Terus setelah PKPU selesai, ternyata tidak ada realisasinya, maka saya berpikirnya apa ya, gimana ya caranya supaya bisa ikut dicicil sama yang lain. Salah saya itu apa? Kan sama-sama kreditur, tapi kenapa saya nggak dibayar kan gitu. Akhirnya saya mengajukan PKPU kedua itu dengan maksud saya supaya saya ikut dicicil. Dan di situ keputusan dari PKPU itu mengatakan bahwa saya sudah termasuk di dalam PKPU 2019. Jadi dinyatakan seperti itu. Saya termasuk di dalam PKPU 2019, jadi sementara ini tidak bisa dikabulkan untuk PKPU ulang. Demikian yang mulia. Boleh Pak. Kalau Bapak perlu yang lebih valid lagi, saya ada rekaman suara telepon dengan Pak Dodi komplit
Apa perlu diperdengarkan? Nggak bisa. Saya izin apa ini Pak? Saya izin dulu. Tadi yang lain maksudnya yang lain. Yang semua kemarin. Kemarin tidak terbantahkan. Jangan jangan ini ya sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk menanggapi tentang gugatan di Jombang. Dipanggil Pak ya dengan Pak Jombang itu memang ada gugatan kontestasi, mengenai tentang piutang di luar dari PKPU, setelah PKPU. Memang diajukan, kebetulan saya sebagai PH-nya dan memang dimenangkan oleh beliau baik di tingkat TN maupun di tingkat banding pada saat ini. Namun semuanya kan masih dalam proses. Kalau memang kita nggak puas, kan ada yang namanya upaya hukum. Nah, tentang masalah identitas Dodi dan alamat Dodi, memang waktu itu saya eksepsi, memang ada kesalahan penulisan nama dengan alamat. Nah, masalah menang atau kalah itu kan kewenangan dari pengadilan. Nah, kalau kami memang kalau misalnya kami nggak puas atas putusan pengadilan, ada jalur hukumnya. Kita bisa melakukan upaya hukum seperti itu. Dan yang saya tanggapi tentang masalah janji, namanya persidangan tentu diawali dengan adanya mediasi. Nah, dalam mediasi itu menjanjikan jangan langsung bayar. Kami maunya mencicil, namun tidak ada titik temu sehingga proses tetap jalan. Walaupun demikian, dia pada saat PN menang di tingkat PT juga menang dan semua saya sekarang sudah dimasukkan dalam tagihan PNK. Nah, kalau misalnya kami berdasarkan PTN itu kami kurang puas dengan putusan pengadilan, upayanya ada lewat jalur hukum, yaitu melakukan upaya hukum, bisa melakukan kasasi seperti itu. Ya, silakan sama. Baik, mohon izin yang mulia. Saya salah satu kuasa dari kreditur, jadi perlu kami menyampaikan, kami sudah mendaftar pada saat rapat kreditur yang pertama. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kami, bahwa klien kami menerima order dari PT Milenia itu di awal tahun 2023. Yang lebih ironis ternyata setelah saya ketahui di tahun 2023 itu PT Milenia sudah dalam kondisi PKPU, tetapi masih memberikan order kepada klien kami. Setelah order yang diberikan sudah selesai, kami mengingatkan kepada pihak PT Milenia untuk segera mengambil barang atau memberikan jadwal untuk pengiriman. Namun sampai hingga saat ini belum dilakukan pembayaran dan kami kaget sekali ternyata sudah dalam kondisi PKPU. Terima kasih ya. Ini gini, kemarin supaya jelas ya kemarin. Jadi saya minta waktu Pak Agung kemarin hadir. Nah ini permintaan dari para kreditur rombongan seperti itu karena nggak hadir. Kemarin Pak Agung nggak hadir. Iya itu ya ada. Maksudnya kan bisa Pak
yang namanya langsung dengar laporannya lain, silakan. Jadi saya puas. Terima kasih yang mulia, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika saya ditunjuk selaku pengurus, bukan berarti saya ini tidak punya prestasi. Bahwa PKPU itu berhasil dengan komunikasi berkali, sehingga debitur itu mampu mengangsur kalau tadinya tidak lebih dari 3/4 perjalanan dari putusan homologasi. Nah, ketika sudah putusan homologasi, tentu saja posisi saya sudah tidak dalam kapasitas sebagai pengurus dan seperti itu. Nah, kalau dikatakan saya sejak menjadi pengurus tidak independen, saya rasa juga tidak. Terus kemudian terkait dengan keinginan kalau saya boleh menyampaikan sebetulnya saya disampaikan rekan-rekan sekalian itu juga posisinya belum sebagai atau ditetapkan oleh pengadilan ini sebagai sebagai kreditur kita, seperti itu ya. Jadi menurut saya tetap bahwa kita ini harus berpegangan kepada aturan hukum yang benar seperti apa. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya bukan mempertahankan diri untuk tetap menjadi kurator. Saya tidak ada masalah kalau misalkan secara aturan hukum semua harus menyatakan bahwa kurator harus diganti. Izin saya akan menyampaikan biar kita juga sama-sama mengerti bagaimana tentang prosedur mengganti kurator. Jadi kita yang pasti adalah harus adanya satu penetapan sebagai kreditur tetap dalam posisi kreditur konkuren. Izin saya sampaikan bahwa di pasal 71 ayat 1 pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator. Jelas ya. Setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan atas a. permohonan kurator sendiri, b. permohonan kurator lainnya jika ada, c. usul hakim pengawas, atau d. permintaan debitur lain. Ayat kedua, pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita ini ayo berproses tetaplah, karena secara aturan ada bagaimana kita bisa ditetapkan dulu sebagai kreditur tetap. Terus kemudian saya lanjutkan berdasarkan putusan rapat kreditur. Jadi sampai saat ini belum ada ini namanya putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pasal 90 dengan persyaratan. Putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari setengah atau 1/2 jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili dari setengah atau 1/2 jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Jadi ini dasar hukum yang bisa kami sampaikan agar kita tidak emosional menyikapi ini seperti itu. Jadi kami menyampaikan, tapi yang pasti dalam posisi kepahitan ini kami pastikan kreditur berada dalam posisi teman-teman kurator dalam posisi teman-teman kreditur. Itu yang bisa kami sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Boleh saya konfirmasi Pak? Boleh konfirmasi Pak Kurator? Ini Pak Gun, Bapak sebagai kurator yang kita sanksikan kenetralan Bapak, terus kemudian Bapak yang menentukan jumlah persentase konkuren yang baru, kira-kira fair apa? Dan menurut saya ya, saya orang awam, saya tidak ngerti hukum, tapi menurut saya sebagai orang awam itu tidak fair Pak. Nah sekarang yang kita khawatirkan nggak bersih apa nggak adil kok dia yang menentukan konkurennya ini berapa persen itu minoritas atau mayoritas dia sendiri yang menentukan ini diterima apa tidak diterima. Tapi mohon Pak Hakim, Bapak Hakim menganggap maksud saya kira
nggak bisa ngomong kalimat bagus Pak. Cuma ngerti nggak poin saya Pak? Pak Agus kan selaku kurator kan akan menentukan bagaimana yang akan dimasukkan dalam konkuren yang belum dibayarkan itu kan. Nah kalau punya saya ditolak semua, ini enggak masuk, ini enggak masuk. Nah sebenarnya saya bisa banyak, jadi karena ditolak semua, akhirnya jadi kecil. Bagaimana bisa jadi hasil kalau nggak netral? Interupsi Pak Hakim Pengawas. Sebagaimana permohonan kami, landasan hukum bisa diajukan setelah verifikasi. Sebagaimana pasal 90 Undang-Undang di sana kami berdasarkan bukan setelah verifikasi. Kenapa? Ini emergensi yang mulia. Kejahatan yang terstruktur, yang dilindungi. Kami melihat tidak ada pembelaan kurator. Kenapa kita harus mengganti kurator? Ini dasarnya yang mulia. Jelas di dalam poin B, selain rapat yang dimaksud ayat 1, Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu dan atau atas permintaan panitia kreditur. Paling sedikit 5 kreditur yang mewakili 1/5 bagian dari semua utang atau diterima dengan syarat. Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, dan tempat rapat. Kurator wajib, ini yang kami maksudkan, tidak perlu kita menunggu yang namanya penetapan yang, karena mulai awal bukti yang saya sampaikan ke yang mulia. Kenapa kita ini meminta? Karena dengan adanya Bank Eksim yang sudah melakukan lelang dalam 2 minggu ini akan dijalankan kalau tidak dihentikan, jom semuanya. Ini tidak ada upaya dari kreditur untuk mencegah. Bahkan baik di dalam WA maupun jawabannya itu kan hal istimewa. Dipersilakan kami yang mulia. Yang kedua ya, ketidaknetralan. Kita tahu bahwa PT Yesus PKPU nomor 1 ini yang saya sampaikan tadi ada konflik interest yang saya sampaikan dalam perkara nomor 1. Kuasa hukum dari pemohon, di samping disampaikan tadi pemohon juga adanya sendiri. Kuasa hukum sekarang yang jadi kurator yang mulia. Kuasa hukum pemohon sekarang yang jadi kurator Pak Ainul Wafik. Kemudian yang kedua, dalam permohonan PT Milenia pembatalan nomor 1 pun sama ya, tetap di dalam kepailitan yang diajukan, debitur yang diajukan juga sama. Melihat dari fakta-fakta itu, ketidaknetralan kurator kami yang punya kreditur sudah 5 lebih dan sudah melebihi dari itu, kan uang untuk membayar kurator ini yang mulia, uangnya para kreditur ya. Kalau mereka tidak mengendaki, karena apa? Mereka ditipu kok. Dalam perundingan yang lama PKPU sebelum homologasi, mereka yang ditipu, sudah ngomong di depan. Sampai melakukan gugatan-gugatan PKPU baru, itu kan karena penipuan ya. Karena tidak kenetralan yang dilakukan oleh kurator. Justru karena itulah kenapa kami meminta kurator ini harus diganti. Dan yang kedua, harus dihentikan rapat verifikasi sampai ada kejelasan hukum tentang ini. Sekarang saya ingin tahu, para kreditur yang hadir, apakah Anda hadir di sini butuh untuk dibayar? Kalau jaminannya sudah dialihkan ke Bank Eksim, datang saja ke KPKL. Dalam 2 minggu ini akan dilelang. Apakah hak Bapak terjamin di sini? Untuk itu kita memohon harus dihentikan rapat verifikasi sampai ada kejelasan penggantian kurator. Sambil kita meminta nanti kepada hakim pemutus sekaligus untuk menghentikan lelang yang diajukan Bank Eksim, di samping para buruh akan mengajukan unjuk rasa yang ini. Karena dari pemohon, kalau di sini Bank Eksim datang, ada enggak Bank Eksim? Supaya tahu mereka nggak berani datang. Ini bahaya, keadaan ini bahaya. Untuk itu kurator yang dari independen dan diganti, para bapak ibu yang hadir di sini haknya tidak terjamin sama sekali. Kalau kami mau mengganti 5 kreditur yang harganya besar ini, apakah bapak ibu yang lain para kreditur sepakat untuk mengganti kurator? Sepakat.
kreditur yang hadir, silakan angkat tangan. Yang hadir angkat tangan. Para kreditur. Yang mulia, ini kreditur ini. Mereka kepingin punya pekerjaan. Kreditur yang tanda tangan selain dulu. Dulu. Diwakili satu saja dulu. Kuasa hukumnya Pak Soleh. Kuasa hukumnya. Agak ngeluh. Yang tinggi supaya kelihatan. Tinggi ya. Yang mulia sudah jelas yang mulia. Ayo kasih ganti. Karena kepengen mereka itu tidak jong. Apa berani yang saya katakan tadi? Kalau mau kreditur apa itu kurator menarik aset-aset yang telah dialihkan, menarik termasuk menahan, itu benar-benar memperjuangkan kami. Kami tidak terjamin kok. Kok yang banyak itu tidak berkeinginan. Kok ngengkel masih besar? Itu harapan yang mulia. Diteruskan kepada ibu bahwa kami kepingin ganti kurator karena hak kami tidak terjamin. Tidak ada lagi yang namanya verifikasi. Terima kasih ya, jadi gini. Karena kami ditunjuk jadi hakim pengawas itu atas dasar ya, itu saya skors, saya koordinasi dengan Terima kasih yang mulia. ya, saya Bahwa aset mau dihilang dalam bulan ini, silakan bukti dari beliau yang sudah cek. Kalau kami bohong, tidak ada perlindungan sama sekali dan perlawanan. Saya pasang tiga di depan Pak. Saya baru saja tadi men-skors tadi ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan memang niat saya itu ingin memberikan yang terbaik bagi semua pihak. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ini hanya karena melaksanakan tugas. Ya, tidak punya kepentingan apa-apa ya, kecuali hanya karena ini adalah melaksanakan tugas. Saya tadi sudah konsultasi, sudah menghadap ya lengkap baik dengan ketua majelis sudah, terus sampai ke ketua tim koordinator niaga pengadilan niaga Surabaya, terus sampai ke pucuk pimpinan karena sekarang Pak Ketua Pengadilan Negeri itu lagi di Jakarta, saya sama Pak Wakil ya. Itu semua saya lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Nah, sehingga baru aja selesai terus saya kesini. Jadi tadi saya sampaikan apa yang jadi keinginan dari para kreditor, juga saya sampaikan tanggapan dari, tadi saya bawa juga sampaikan tanggapan dari kurator, dan saya sampaikan pula bahwa hari ini seasonnya apa, semua saya sampaikan. Jadi tadi dari yang saya datangi, tadi yang saya sampaikan, baik dari ketua majelis maupun dari ketua tim koordinator niaga Surabaya maupun dari Pak Wakil. Jadi kalau soal masalah para kreditor ya, kalau saja mau minta pergantian kurator, itu memang semua itu adalah hak dan semua itu diatur ya,
semua itu hak, ya. Silahkan, kita tidak ingin menghalang-halangi, ya. Namun setelah kita tuh masuk ke pengadilan, ya, perkara itu masuk ke pengadilan, berarti di situ memasuki dua season, yaitu hukum material dan hukum formal. Nah sekarang, ya, untuk menentukan ini kreditur menentukan DPT, ya, daftar piutang sementara, daftar piutang tetap, daftar piutang, ya, menentukan ini adalah kreditur ini. Itu tidak ada jalan lain kecuali lewat verifikasi pencocokan piutang. Siapapun yang jadi kuratornya, saya tidak melihat kurator si A, si B, atau siapapun, setelah jadi pencocokan, ya, baru diketahui ini adalah krediturnya, silahkan mau maju, itu namanya hak. Tapi namanya verifikasi pencocokan itu tidak bisa, karena justru dengan pencocokan itulah di situ baru tahu kita itu, oh krediturnya ini, kan dasarnya dari pencocokan itu. Kita dari mana mau tahu kreditur kalau tidak dari pencocokan secara legalistik, kan begitu. Nah, setelah pencocokan silahkan, ya. Kami tidak akan menghalangi, tidak menyuruh, itu semua hak para kreditur. Kami tidak punya kepentingan apalagi menyuruh, melarang, tidak. Itu semua hak. Cuman proses untuk tahu ini adalah kreditur ini tidak, itu yang diakui kreditur, kan harus melalui verifikasi. Tidak ada jalan lain. Nah setelah itu baru tahu, oh ini kreditur ini punya suara, kalau 10 juta 1 suara, kan setelah diverifikasi itu nasihat atau hasil kami menghadap bertiga dengan ketua majelis, dengan ketua tim koordinator niaga, dengan Pak Wakil. Nah, setelah verifikasi silahkan, kami tidak dalam kapasitas, tidak punya kepentingan apa-apa. Semua apa yang dilakukan kita layani, ya. Dan pengadilan itu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pihak. Tapi verifikasi ini tidak bisa dilakukan, ini adalah ranahnya untuk menentukan si A jadi kreditur, si B jadi kreditur, si C jadi kreditur, sehingga si A, B, C tadi kalau saya meminta pergantian, kan di voting, itu, oh suaranya mayoritas semua setuju, kurator diganti, tapi diamali kan dari daftar kreditur tadi. Kalau tidak, dari mana untuk menentukan ini kreditur? Itu yang seperti awal kami sampaikan, berangkatnya kami mengajukan ini bukan atas dasar permasalahan verifikasi. Yang kedua, melihat emergensi keadaan. Kenapa kita supaya perkara ini dilanjutkan ke hakim pemukul? Karena emergensinya apa sekarang yang harus dilakukan? Kami menanyakan, kalau pengadilan ini bisa menjamin, kalau pengadilan ini bisa menjamin mengamankan yang 2 aset yang mau dilelang, entah ini kita minta ini putusan setelah kami menghadap KPKNL, lelang yang akan dilakukan oleh Bank Eksim selaku bank penjamin lelang penjamin keuangan yang meminjami ini itu hanya ada 2 syarat yang bisa dihentikan. Pertama, atas permohonan pemohon Bank Eksim. Yang kedua adalah adanya putusan setelah pengadilan yang menghentikan proses itu. Untuk itu kami meminta solusi, karena percuma saja kita ini awalnya tidak penting yang mulia kuratornya siapa,
Bahkan kalau hari ini mau, saya kepingin tahu apakah debitur siap ketika itu dibiarkan dijual, siap membuat pernyataan di depan majelis ini buat persidangan dan didukung oleh kurator bahwa apabila kami para kreditur tidak terbayar sanggup memberikan jaminan harta pribadi. Gak apa-apa kita ganti. Yang kedua ya, kurator juga menjamin terpenuhinya hak-hak para kreditur yang ada di sini. Tidak masalah. Ini 2 minggu yang mulia. Kami sampai datang autensi 2 minggu yang lalu. Proses ini tinggal 2 minggu. Sampai kita unjuk rasa kemarin ke Bapeksi, nggak bisa berhenti. Untuk itu kenapa ini juga harus ditanyakan kepada hakim pemutus. Apakah hak insolvensi yang dilakukan BNN sudah ada putusan? Itu harus terjawab juga. Kalau belum, mohon ini dilanjutkan rekomendasi hari ini ya. Kalau tidak direkomendasi hari ini, sudah habis, gak ada artinya. Kita tidak penting kok kurator siapa sebenarnya. Yang paling penting adalah jaminan keberlangsungan para kreditur bahwa akan terpenuhi, bukan job. Tetapi kalau settingan kejahatan yang terstruktur yang mulia, sebagaimana kawan pengacara Alvin Lee yang viral, itu kan bukan rahasia lagi. Karena ini ada orang bintang yang backup, melegalkan melalui PKPU dan kepailitan agar bebas dari utang. Ini hal yang, dan saya tunjukkan yang mulia, laporan klien kami yang hari ini dihadir di Polda Jatim sejak 2019, padahal sederhana, analisanya apa? Hanya BG kosong yang mulia, yang dilakukan ini pekerjaan BG kosong semuanya. Kenapa polisi kok diam? Ini saya tunjukkan saja. Karena ini adalah bagian dari skenario untuk menghalangi pemberesan ini. Untuk yang mulia. Sudah dikondisikan. Untuk itu, kenapa mohon perkara ini melihat emergensi waktu, bukan soal digantinya kurator. Saya kepingin ada jawaban di sini, begitu menjamin harta baik. Ya, silakan. Ini tadi. Ya, silakan, tadi ada pertanyaan. Dilanjutkan ke hakim memutus. Ini emergensi yang mulia. Tadi ada pertanyaan ya. Saya rasa wajar ya, karena memang saya sendiri juga mendengarkan berapa M satu orang sekarang sampai detik ini pun tidak dibayar. Disampaikan dari Pak, silakan jawabannya untuk. Terima kasih. Yang mulia. Dalam ini karena beliau menyambut masalah yang di Polda Jatim. Kebetulan saya adalah pengacaranya di Polda Jatim terlapor. Nah, karena yang dilaporkan itu adalah suatu bukti yang telah diuji di pengadilan. Biarkan itu tidak boleh berpendapat, mengeluarkan pendapat. Biar nanti negara atau baik melalui kepolisian atau melalui pengadilan nanti yang menentukan tentang benar dan tidaknya suatu perbuatan. Kalau hanya berpendapat ini salah ini benar, bukan karena kami mempunyai klien kami, saya dampingi itu. Silakan dilaporkan. Kalau kepolisian memang terbukti di suatu tindakan pidana, saya sudah ngomong sama kepolisian, tetapkan tersangka, tetapkan. Kalau saya tidak berpendapat dengan itu, saya berat. Jadi hal semacam ini semuanya didasarkan pada landasan hukum, bukan pendapat. Seperti itu ya mulia. Ya, tadi mengenai permintaan tadi coba monggo silakan dari kurator atau Itu yang ya, ternyata apa artinya hadir di sini? Bapak Ibu mau jom, nggak dapat apa-apa. Masa mau menjamin harta pribadi? Jokowi ke bapak. Ini mohon bukan masalah hukum, tetapi pengadilan ini memberikan jaminan kepada yang hadir di sini. Karena kalau 2 minggu tidak ada jaminan, sudah jom. Karyawan 1010 tahun yang punya. Bekerja 20 tahun. 20 tahun. Itu penjelasan. Jom. Jangan manfaatnya. Yang dibacakan apa? Loh, ya. Ini kan suatu proses pengadilan. Di sini itu juga ada action. Action dari monggo.
Eksim tidak mau, kemarin saya demo Jakarta nggak mau nemuin, intinya belum mau sampai hari ini untuk menarik lelang yang dilaksanakan 2 perusahaan milik miliknya. Kemudian yang lain dapat. Nah kami minta kalau memang proses ini dilanjut, kalau yang buat landasan adalah hukum, sudah tidak lagi pengadilan ini melihat kemanusiaan dan emergensi atau bukan. Saya minta kita akan penting kuratornya siapa. Yang paling penting debitur mau menjamin membuat pernyataan di depan pengadilan. Harta pribadinya untuk melunasi kami semuanya. Benar. Betul. Sepakat. Iki rakyat iki. Ngeten kono. Ya silakan Pak. Oh, Pak Indah beda itu. Yang hadir ternyata direktur operasional yang Dengerin dulu, bukan operasional, profesional. namanya bayar itu bayar. Iya profesional. Profesional. Bulat ya. Ya apa deh? Bulat kono gak duwe duit apa medit. Tahan. Sakit aku rek. Dukun ayo. Mana nih? Anjol bener. Karena direktur ini adalah seperti ya, kalau untuk ranah pribadi jelas dia tidak mempunyai harta untuk itu, ya. Jadi dia diangkat berdasarkan harta pendirian, bukan gede atau bukan suki. Jadi kalau ranah pribadi itu bukan sakit Pak. Kalau pendapat saya seperti itu. Justru kita kepingin kepastian hukum, Bapak Ibu yang ada di sini dia nggak job. Benar. Kalau ngomong nanti milenial tidak benar-benar jujur ya, bukan mafia peradilan, bukan penipu. Ya mau tanggung jawab, kan ini urusannya juga tidak ada di dunia, di akhirat. Itu bukan hanya perseroan, itu juga ada yang namanya komisaris. Justru tanggung jawab komisaris itu. Apakah komisaris mau juga menanggung harta pribadinya untuk menjamin keberlangsungan utang-utang pada para kreditur? Kalau kamu tidak apa-apa, aku tidak tahu siapapun operator kok. Yang paling penting adalah mengamankan hak jaminan para kreditur yang sekarang. Ibu yang mulia jangan sadar keluar ini. Nah, itu usulan kami dalam rapat ini. Mohon disampaikan kepada hakim harus menghentikan hal tidak ada putusan insolvensi. Ini yang paling penting. Ini kita mendapatkan solusi. Apa artinya verifikasi? Jujurlah dalam dakwaan. Akal-akalan ini namanya lewat putusan pengadilan kejahatan yang dilakukan debitur ya. Ini tidak logika. Akal-akalan. Api cilik minggiro. Pacaran tuh hati-hati. Dan ini sesuai undang-undang itu sebenarnya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali kita berharap sama Undang-undang berhidup undang-undang apa ini? Berhidup untuk apa ini? Jelas saja jawabannya. Bagaimana kami? Siapa yang melindungi para kreditur ini? Siapa nanti yang akan membayar karena kelicikannya? Pada saat PKPU damai ya mulia. Harta sudah dijual 1 KB. Nah ini Saudara. apakah dibayarkan? Tidak. Nah yang ditutup. Yang lain yang mulia itu yang ada jamin-jaminan ditarik semua sampai ceritanya ada. Sama istrinya bisa. Saudara boleh berpendapat, tapi disertai dengan bukti saudara.
Saudara, ya ini sudah dilakukan pencicilan. Kecuali dalam PKPU itu tidak sama sekali dilakukan pencicilan. Dan karena ada telatnya suatu cicilan tersebut, maka dari pihak yang tidak terbayar, itu kita sesuai dengan aturan hukum, saudara. Ini kita di pengadilan ngomongnya berdasarkan hukum, bukan pendapat, saudara. Di sini ada rekayasa hukum menurut kami para profesional. Itu kita minta ke pengadilan harus direkomendasikan ke hakim memutus bahwa menghentikan, hakim memutus meminta agar dihentikan lelang mandiri yang dilakukan oleh Pak Presiden. Masuk. Dalam hal ini semuanya adalah permohonan, tidak ada sesuatu yang memaksakan kehendak untuk itu. Iya, Biar pengadilan yang menguji itu tidak boleh ada suatu pemaksaan kehendak. Iya, di sana. Jare sapa, Pak? Belok ini, Pak. Ada debitur mau dengan jaminan Enak belok ini, Pak. kalau tidak ada artinya. Yonan, Pak. Oh, terkait saya ya, saudara sudah pernah baca hasil PKPU putusan. Di sini, sebentar ya, saya jelaskan. Di sini itu disebutkan bahwa kita dari debitur itu harus melunasi tiap bulannya, sehingga ini di bulan 9 Desember 2019 akan ada penambahan cicilan sebesar USD. Ini adalah PKPU antara milenial dengan Bank Exim. Ini tidak terlaksana sehingga saya disuruh jual aset untuk melunasi transaksional 7.500.000 US dollar. Ini ada di sini kejadiannya. Tak perlu cerita Pak, saya pengacara Pak. Curhat itu. Ini video ini. Bojo itu sampean, aku pengacara Pak, aku bojo itu saya sudah punya putusan kok. Tapi yang saya maksudkan yang bukan soal ini. Utang Bank Exim pada pilihnya berapa? Saya menanyakan yang. Tawang nyicil lah. Saya ingin tahu. Cukup dan untuk beliau ini. Kalau sekarang posisi sampai menyerahkan aset ini. Utang milenial kepada Exim berapa Bapak? Anda direktur. Ayo. Profesional, bayar mari nanti. Kemudian ada lagi Pak. Itu total semuanya terus kemudian Satu Bapak lagi. Utangi. Utang ae lalu. Di kalkulator dah. Utangmu kan lo bisa nek lali. Dalem. 9.500.000. Loh. Dengan terus 15.100 itu sekitar 148 miliar. Duit kami. Tinggal temen sing liyane kuman opo iki? Uang yang diserahkan kepada Bank Exim yang apresannya berapa Bapak? Udah saya tanya langsung ngomong setengah. Langsung boleh, apresannya berapa? Enggak mungkin enggak ada apresan. Enggak mungkin dengan tidak tahu selama direktur. Katanya direktur Polres Subang. Lucu. Saya appraisal tahun 2021. Iya, berapa 2 bulan? Kalau nggak salah 112. Kudu bener. Mohon dikalikan barang ini. Utang Bank Exim 148 miliar. Apresannya barang nanti yang dijual tidak akan pernah melebihi 120 miliar. Anda semua yang ada di sini dapat apa? Emergensi yang meminta disampaikan kepada hakim pemutus. Kalau pengadilan ini tidak benar adil, mohon disampaikan kepada hakim pemutus. Meminta agar bisa lelang dihentikan dari satu semuanya. Tidak dihentikan dari uang negara. Itu negara. Ini orang cilik. Seperti ini berapa ratus juta yang mulia. Mereka meneruskan hidupnya dari usaha. Dibohongi. Anak kan tadi kok. Tengi.
Kami datang pribadi, dia ini tahu. Apa bahaya? Kayak Upin Ipin. Dua dua wani ngomong. Ini kami tidak ada betul yang kami butuh kajian dan semuanya. Yang mulia, keberatan yang mulia. Karena yang sampaikan itu harus tidak bisa itu hanya berpendapat. Tahan. Kurang tahu sebenarnya kan siapa saja itu tidak ada masalah. Cuma kita kan melihat bahwa Pak, minta maaf ya Pak Agung ya. Dari sejak awal PKPU pertama itu sudah ada meragukan karena yang memPKPU kan Pak Erlangga, di mana masih saudara itu sudah tidak betul Pak. Jadi maksud saya kalau sudah diawali dengan yang betul, terus kemudian dari ini diulangi dengan kurator yang sama. Maksud saya, kenapa sih harus kurator harus Pak Agung gitu? Kita kan sudah mengalami hal yang tidak fair gitu Pak. Apa tidak ada kurator lain selain Pak Agung? Sehingga harus Pak Agung. Kan dari rentetan peristiwa dari PKPU pertamanya 2019, ya itu sudah ada tidak benarnya. Terus kemudian milenia bulan Mei memilihkan dirinya sendiri dengan pengacaranya Pak Engkul, ya loh. Sekarang jadi kurator terus saya kan sudah indikasi sudah ada benarnya. Nah sekarang PKPU kurator Pak Engkul dan Pak Engkul gitu loh Pak. Kita sudah pernah mengalami kesalahan di PKPU yang lalu. Kita mohon fair Pak. Kuratornya siapa saja saya tidak minta kok, saya tidak bisa. Kuratornya harus ini enggak. Saya sudah memahami. Yang independen gitu aja loh Pak. Ya, mengingat ini kan asetnya kan terbatas. Nah kita kan pengen di sini hadir, ya mungkin tidak semuanya dapat lunas, tapi paling tidak dapat. Nah kalau sekarang asetnya dibuat bayar sepihak sama bank, dapat apa-apa piye? Ya, saya sekalipun orang baru, saya itu bukan hakim pengawas mulai dulu, bukan. Saya hitungan hari, ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, dosa-dosa masa lalu saya suruh nanggung. Ya. Kedua, yang namanya penentuan kurator itu adalah hakim pemutus dasarnya dari permohonan. Ya, mohon, nggak bisa hakim pemutus kuratornya si A, tahu-tahu dia mengabulkan tanpa alasan apa-apa, tanpa mengabulkan BHT kelihatan peninggalan jadi kurator. Jadi kalau menyalahkan, dia menyalahkan yang mohon. Kenapa dia mohon si A si B? Kalau hakim pemutus itu sesuai dengan apa yang dimohonkan. Saya mohon ini yang jadi pengurus si A. Saya mohon yang jadi kurator si A. Nah itu semua jadi pemohon. Jadi kalau hakim pemutus nggak keluar dari itu, kecuali dia mempunyai menangani lebih dari 3 perkara, ada laporan Pak ini si A menangani lebih dari 3 perkara, mohon dicabut. Nah itu bisa. Tapi kalau masalah permohonan tadi ya, saya Bapak tidak setuju, bukan dari hakim hakim pemutus, tapi dari pemohonnya kenapa mengajukan si A gitu loh Pak. Ya, itu mutlak datanya dari si A, datanya dari pemohon. Berarti saya masih percaya sih pengadilan itu tempat kita mencari keadilan. Yang menunjuk adalah yang mengajukan, tapi kalau ada indikasi ketidakadilan di situ, apakah kita yang menjalani tidak bisa memperjuangkan itu, Pak? Karena indikasinya kelihatan loh, Pak. Justru saya kan menyampaikan masalah pengajukan. Artinya kita silahkan mengajukan
pergantian kurator surat itu hak. Ya, tadi kan begitu. Ya, silakan. Kami tidak kapasitas menyuruh dan melarang. Kami melayani siapa saja yang mengajukan permohonan. Selama itu memenuhi kita layani. Jadi silakan. Ya. Tapi kalau pengadilan itu tidak bisa kalau si A itu dijadikan kurator atas permohonan pemohon terus langsung memindah nama si B yang tidak diajukan itu tidak punya dasar hukum, Pak. Meskipun itu ada indikasi. Kalau ada indikasi silakan diajukan. Tapi pada waktu mengajukan itu kan sampai ke majelis kan tidak ada indikasi, tidak ada data. Kita itu kan hukum perdata itu kan bukti formal. Bukti ini mana kalau ada indikasi yang begitu, Pak? Kalau kita tidak ada indikasi kita jadinya kan kalau bahasanya Pak. Indikasi yang mulia. Kalau soal permohonan kita mereka permohonan sudah masuk, tinggal melanjutkan ke hakim pemutusan. Kita sekarang ini bukan dalam rangka itu, kalau tadi harapan yang mulia itu. Tetapi kami mohon kepada ambil pengawas ini bagaimana cara menghentikan lelang yang sekarang ini dilakukan. Ini yang harus Intinya mandek. kurator ini juga harus juga bertanggung jawab kalau memang itu dilanjutkan. Karena selama kami tidak akan pernah tenang ketika jaminan ada untuk pangkuran kok. Apalagi kami tidak terjamin sama sekali dengan diserahkannya 2 berapa ini. Apakah yang lain ada katanya? Secara pribadi kita tidak mau menjamin. Inilah yang mulia yang saya berharap ini dari pengadilan ini harus ada pengadilan disampaikan secara penutus. Terima kasih ya. Secepatnya ini yang mulia. Jadi pengadilan mulai hari Jumat kita panggilan ini kita selalu siap. Hari ini siap. Nah tadi saya juga udah konsultasi terkandung masuk supaya saya itu tidak salah. Ini memberikan bahan yang terbaik. Taruh saja kita DPT dulu. Setelah DPT kapan mengajukan silakan monggo. Besok pagi mengajukan, pokoknya kita harus dilalui dengan taruh saja orang itu tahu kalau ini itu sebagai kreditur atau tidak. Itu kan dilalui dengan DPT. Kalau tidak boleh DPT terus gimana? Legal standingnya si A jadi kreditur itu dasar hukumnya dari mana? Nah, kami tidak, kalau dari pengadilan mau tidak mau harus proses itu kita lalui. Soal cepat oke lah kita benar-benar secepatnya. Tapi tidak bisa kita mengabaikan hukum acara itu tidak bisa. Sekarang kan besok mengajukan silakan. Kita tidak kita cepat selalu memberikan pelayanan cepat pada siapa saja. Tapi kalau taruh saja, tadi saya sudah konfirmasi 3 orang, bukan hanya saya sendiri. Ya, boleh datang jemputnya yang di Pak PH juga sudah kenal, Pak Muzeni, saya sudah konsultasi, pokoknya kita memberikan yang terbaik. Pak Wakil juga sudah, Ketua Majelis juga sudah, tetap harus lewat DPT dulu. Setelah itu silakan besok mengajukan, harus silakan. Terus ya, kita tidak mengalami DPT yang lama melihat waktu belakangannya. Kalau wajar memang melalui semacam ini kan sudah proses ini melalui pembatalan terakhir. Kalau dihitung di dalam proposal apa itu di dalam perdamaian nomor 9 itu yang dibatalkan, itu kan sudah kelihatan. Bahkan beliau ini mayoritas. Agen beliau ini sama Bu Frida sama ini kayaknya sudah 50% plus. Kalau dihitung-hitung situ berangkat dari putusan yang dibatalkan, itu saja sudah bisa kelihatan. Kenapa beliau sampai ngotot? Tapi hari ini yang paling emergensi, yang kami minta tolong ini para kreditur, mohon disampaikan kepada hakim pemutus bahwa para kreditur, siapa yang tidak sepakat nanti ya, para kreditur meminta agar lelang yang dilakukan bank exim dihentikan atas perintah hakim pemutus yang mulia. Terima kasih. Siapa setuju? Saya ingin tahu yang tidak setuju bahwa lelang bank exim dihentikan. Kalau setuju semua disampaikan ke hakim pemutus, maka hari ini kita meminta rekomendasi disampaikan kepada hakim pemutus. Sepakat tidak? Sepakat. Semuanya sepakat yang mulai kok ini selamat mereka. Sudah jelas kok. Bank Exim 142 M disampaikan direktur profesional. Bayar. Ayo,
bayar profesional. Ini emergensi, kami bayar profesional. mohon ini didahulukan di atas urusan kurator. Terima kasih. Setuju. Kalau ada permohonan, tunjukkan dalam bentuk tertulis sampaikan pada hakim. Sehingga terus Gitu, Pak. Gak paham, Pak. Waktu, Pak. sesuai dari mana kita kan butuh data, Pak. Oh iya. Ya kan? Kita kan butuh data, tidak bensalapin. Siapa yang mau Ya kan? laptop? Artinya butuh data, silakan isi. Silakan. Kita tulis tangan seluruh rektor Pak. Nggak masalah. Iya, Pak. Nggak masalah. Silakan. Enggak nyela, Pak. Nggak masalah. Ilu kan lo kayak gitu. Lek, aku tunggu tahu, Lek. Tapi tadi bisa sampai Ya sebenarnya ini yang ada hal yang perlu. Ngomong, Pak. Iku aja ngomong, Pak. Mohon itu Ngomong dulu ini. permohonan di sini udah mayoritas. Jadi atas urusan mayoritas yang dilakukan oleh para kreditur memohon kepada hakim pemutus untuk menghentikan lelang yang dilakukan oleh bahkan tidak cukup ya. tapi saya rasa lebih bagus kalau Bapak itu mengajukan permohonan kasihkan saya bisa serahkan ke Oke. mau tulis tangan atau mau tulis apa silakan kan kita lupa ada Ini lah harus tak kandani. Kan entek para dia tulis. Di sini hasil semuanya yang mulia tahu bahwa semuanya menginginkan akan terjamin tadi. Maka mohon secara aklamasi sudah disepakati. Surabaya ini. Nah ini dibuatkan berita acara. Oh, izin yang mulia. Disampaikan kepada Izin oyo. Kadang oyo ta izin. Izin oyo. Pak, guyonan nih, Pak. Gak apa-apa sama oleh dua ya, Pak. Bapak, penting oleh dua ya, Pak. Oleh dua. Ada pengajar oleh dua ya, Pak. Ganti ya, Pak. tadi saya sekolah supaya saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Silahkan itu tetap selalu cepat kita layani, kan begitu. Tapi kalau taruh saja tidak prosedural, taruh saja ya kita juga kita kan butuh data. Kalau jalan ini dari presiden besok mengajukan negara pajak silakan, kami tidak kalau gimana monggo Tuhan, monggo kami tidak, dan tapi tetap prosedur ini dilalui. Tadi saya sudah tanya pesannya seperti itu. Bapak Ibu para kreditur bersedialah menandatangani bersedia ya, nanti nama-nama langsung tulis sendiri-sendiri. Buatkan berita acara. Masuk. Ayo Pak Eko, tanda tangan Pak Eko. Ini lebih penting daripada urusan kurator itu ya. Langsung ada. Kalau ini diroyakan Pak. Rumput. Tapi kalau enak-enak. Kali apa? Dokumentasi. Guru dengan pimpinan guru yang ada di kawan-kawan KKSD. Kami sudah menyiapkan
kemarin itu untuk mempertahankan kami supaya tidak jong itu. Jadi biar nanti ditanyakan soal kreditur yang lain sepakat dengan apa yang kami tanyakan atau enggak, itu terserah. Kami mewakili 5 kreditur ditambah 1 kelompok buruh yang. Jadi Terima kasih rekan sejawat. Karena itu penting pertanyaan kepada kurator, tetapi menyampaikan. Saya jawab Pak. Oke, Bapak yang mewakili 5 entitas buruh yang Bapak sampaikan hanya 12 ya Pak? 5 kreditur. 5 kreditur dan untuk buruh kuasa Bapak hanya untuk 12 karyawan loh. Karyawan ditambah komplain gimana? Iya, kan Bapak sampaikan tadi kan sempat Bapak ngomong 1000 orang gitu loh. 12 ya. 1000 orang itu karyawannya. Oke. Bukan yang tak lagi. Jangan beda-beda lah. Oke, sekarang saya jawab. Karyawannya 1000 ini ya tangan begitu itu yang tahu. Nah, artinya yang Bapak mendapatkan kuasa itu loh Pak. Artinya kan Bapak menyuarakan kan gitu toh. Oke, sekarang saya jawab. Oke, it's clear. Jadi apa yang sudah kami lakukan setelah putusan kepailitan tanggal 7? Kami pertama-tama sampaikan bahwa Bank Eksim baru menyampaikan surat terkait dengan masalah lelang tersebut. Apa yang kami lakukan, Pak? Kurator itu bekerja karena ada undang-undang. Pasal 56, sekali lagi saya bacakan ayat 1. Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 1 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan kreditur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ayat 2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang dan dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang. Jadi maksud itu Pak, sebetulnya karena Eksim itu kan memiliki hak tanggungan itu, gitu loh Pak. Jadi lo jawabannya, karena memiliki hak tanggungan. Jangan ini tahu upayanya apa? Kreditor kurator. Pak, kami untuk kurator menjamin hak kami loh. Apa dibiarkan aja? Jawab dulu itu. Jadi begini, kami tetap melakukan namanya menginventarisir pencatatan kata pailit apa yang dimiliki oleh debitur pailit. Ini pun juga sudah kami sampaikan kepada hakim pengawas seperti itu. 1, pabrik ada 6 SHM di situ. Kedua, pabrik pertama seluas 24.190 meter persegi. Bangunan seluas 13.405 meter persegi di Jalan Raya Wonorejo PM14. Fase 2. Pabrik juga terdiri dari 7 SHM. Ketiga, showroom galeri terdiri dari 2 SHM. Rumah tinggal terdiri dari 4 SHM. Mesin dan peralatan terdiri dari 107 item. Jadi Bapak Ibu kreditur sekalian, apabila Bapak dan Ibu sekalian juga memiliki informasi tentang keberadaan gudel pailit yang dapat kita pergunakan, salah satunya untuk kewajiban-kewajiban dari debitur pailit untuk memenuhi hak-hak Bapak Ibu kreditur sekalian, tolong kami juga diberitahu seperti itu. Saya pikir cukup apa yang sudah kami sampaikan. Terus yang mulia, yang kami tanyakan ini upaya kurator untuk menghentikan apa yang dilakukan Pak Mandiri dengan melakukan seleksi dengan regulasi. Kalau menjelaskan soal bedel begini tuh, Pak Agung ini kurator sejak pengurus sampai perdamaian juga tentu sudah tahu. Yang dijual saja tahu kok. Bukan itu yang kami maksudkan. Upaya untuk melindungi hak para kreditur tadi disampaikan. Kalau 124 yang katakanlah pelaku 120 yang sesuai appraisal, itu kalau melalui kepailitan, pengalaman saya sampai tua jadi pengacara ini, yang namanya kurator itu kalau ngomong independen, yang mempertahankan itu agar tidak menjual sendiri, kok malah dipersilahkan.
Nah, bagaimana pembelaan terhadap kami? Kalau ditarik ke itu masuk kepada pilot itu tidak dijual sendiri, minimal itu buruh yang bekerja itu undang-undang. Bapak tanya deh, Exim kok berani? Kalau Exim tidak punya hal-hal yang melapisi itu, kami lakukan perlawanan. Ngomongin normatif, tidak ada perlawanan terhadap Exim. Di sana itu juga ada lawyer-lawyer. Ya nggak perlu cerita kalau normatif kayak gitu. Susah kalau kurator itu sudah tidak mempertahankan. Ini penjaminan kreditur, kalau mesin itu rosokan nanti. Mohon maaf dengan Jawa. Jelas kan Bapak Ibu, kurator kita. Kalau kuratornya tidak sanggup, sebenarnya kuratornya mundur. Tapi ada yang tidak sanggup memperjuangkan kita. Itu apa? Bela sopo, Cak? Bela sopo, Cak? Kalau tidak sanggup mundur saja, Pak. Itu berada bersama kreditur. Upaya apa? Pak, undang-undang upaya karena undang-undang tidak dipercaya. Itu Bapak dari upaya apa? Sudah jangan teruskan. Sebentar. Jangan sanggup. Itu baru jadul. Jangan ngotot terus, tapi tidak sanggup. Ini nggak tahu jawab. Ya bos. Ini tahu jawab. Kurator Exim. Ya paling tidak jawab ini. Saya tidak sanggup. Ini nggak bisa. Saya tak mundur. Dilakukan itu berdasarkan aturan hukum, maka semua pendapat itu boleh saja, namun dilandaskan pada aturan hukum. Tapi kalau dasar hukumnya itu memang undang-undang kepailitan, ya kita sebagai sejawat teman sejawat. Yang mulia, tak perlu sejawat menyeramai sama-sama pinter ya. Enggak ada. Kesimpulan yang real terhadap yang berikan kurator yang depan. Anda selaku kuasa debitur mau nggak menjamin harta dibagi ke pembayar Yang mulia, mohon maaf. Yang mulia berharap memang kami menghadirkan prinsipal agar tahu kejadiannya sebenarnya. Bagaimana licinnya itu yang licin oleh ya ini teman-teman yang nolong saja kita mempelai. Lo sama lagi kami. Jadi kami beri kesempatan kreditur ini kami hadirkan di persidangan. Aku nambah Dia tahu, kuratornya saya yakin tahu. Sebab saat itu saya juga itu dengan kuratornya. Biar tahu keluarnya. Semua kreditur biar tahu. Kenapa kami tidak menghalangi yang boleh kita berikan kebebasan untuk menyampaikan? Sakit kok berapa miliar? Boleh nggak? Ini sumpah. Akan sembunyi bu, oleh awak ini hukum. Tambah lagi Pak. Saya ada satu
masih ada nempel di nilainya di 1, itu seharusnya milik konkuren, bukan milik bank. Karena bayarnya pakai duit saya. Kalau itu saya dimasukkan ke jaminan, berarti itu kan pidana itu. Ada suratnya. Tunjuknya jangan ke saya dong. Kon aneh gue Pak, jelasnya Pak. Jelas nih. Ini amalan sore ini langsung saya sampaikan. Yang pertama, ya. Tadi yang disampaikan kami sampaikan tolong apakah hakim pemutus mengeluarkan izin insolvensi terhadap Pak Eksi Sehingga tolong itu kami diberikan jawaban nanti disampaikan. Memang tidak disampaikan, tapi kan itu saya pikir itu sampaikan panjenengan kemudian Tahu teh ya? Selama ini masalah keterangan insolvensi. Itu pemutus bayar ya, Pak. pengawas tidak pernah mengeluarkan Memang enak, Pak Undang. kepaniteraan ada. Enggak cuma orang Pak, diutang ya. Jelas. Jadi terus saya tanyakan lagi, ini kan hari sesuai dengan kalau ada pencocokan, apakah ini diteruskan atau tidak? Ini pada seneng hilang sih Pak. kalau jaminan kami yang itu sampai lolos menjual sendiri nggak ada artinya di baik. Ya jelas dulu. Ya. Nanti yang sebab Karena semua tadi semua apa yang ada di sini tadi sudah direkam, nanti itu sudah dibaca semua ya, nanti di sini ya. Kalau buat mutlak Pak, boleh Pak. Ya. Jadi kalau begitu untuk saya rasa Kurung ini, harusnya apa kok? ini sampai di sini ya. Ini sekarang saya sampaikan. Oh coba dulu. Kalau bisa saya tidak sampai terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Berarti ini kan disampaikan ya Pak. Berarti teksnya acaranya pencocokan. Ya, acaranya pencocokan. Bukan kalau kuratornya jadi tak dengar bersama-sama seperti itu terus pencocokannya dan upaya pembayarannya iya Pak. Apa yang bisa? Gitu. Ayo. Gitu. Soalnya ponaan ya jelas Pak. Kita ini kan jelas. Kita ini kan harus patuh loh Pak. Ini loh Pak. Pak sudah saya dulu Pak. Menyelesaikan ini. Untuk saya ikhlas sukarela. Oh, akan tercatat terus. Ponaan nih Pak, Ibu jelas ya Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan pimpinan dengan ketua koordinator terus tadi Merah bintang ya Pak. Merah agung ya Pak. tapi dari bapak Ibu sekalian sampai pagi sini gitu Pak ya. Kalau membutuhkan kami siap, tapi kalau seandainya ini nggak penting sebenarnya masalah saya, yang penting saya akan memberikan itu Pak ya.
Jadi kesimpulan bagaimana? Intinya apa? Dijadwalkan ulang tentang pencocokan sampai ada kejelasan tentang lelang ini. Ya. Sampai lelang ini jelas. Oke kok. Kurator yang bela kita sama sekali. Ya itu. Ketika kurator. Jadwal Jawa kalau izin beneran. Betul. Bayar sama yang ada. Untuk fee. Jangan itu loh. Tak bahaya tak? Bahaya. Ini nanti lekat. Bahaya. Hidup Mas terkait batalnya pencocokan dalam PKPU ini Mas. Jadi ini sudah tahapan pilot. Jadi kami selaku para kreditur, baik itu mewakili karyawan dan kebetulan ada juga kreditur konkuren juga yang kebetulan menjadi kita sebagai kuasa hukum. Ini melihat bahwa konteks permohonan pengakuan atas hutang atau yang layak disebut pilot ini adalah rekayasa, yang mana pemohon pilot ini justru menyimpan hartanya ke dalam pribadi karena dia adalah badan hukum, dan ini ada dugaan kurator itu bermain dalam hal ini. Maka kami kreditur baik itu veteran atau konkuren keberatan sekali. Kita melihat tadi bagaimana kurator tidak ada pencegahan sama sekali beberapa aset yang serta-merta dijual atau dilelang oleh separatis, padahal kita sama-sama kreditur. Walaupun dia sudah kita tunjuk dan dia sebagai kurator, namun tidak melindungi para kreditur, sehingga saya anggap dan saya duga kurator ada bermain-main tentang kepailitan atau pengakuan hutang. Kami tidak berharap hak-hak kami selaku kreditur yang pernah kami hutangkan kepada debitur ini hilang begitu saja. Gitu, Pak. Mas, terkait aset yang dianukan ke Bank Eksim itu apa? Berupa apa aset? Jadi berupa tanah dan bangunan di 2 lokasi. Dan tadi disampaikan nilainya ternyata sangat kecil dari pinjaman Bank Eksim sendiri. Dan ini yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa itu serta-merta dilepaskan kan? Harapan kami hakim pengawas nanti melalui hakim pemutus bisa memutuskan untuk diganti kurator, kemudian rencana lelang dan pengalian aset ini nanti dengan kurator baru bisa dikejar aset-aset yang telah dialihkan tadi. Oke, makasih. Ini gagalnya upaya pencocokan dalam PKPU ini ya. Kan ada banyak tuntutan untuk mundurnya kurator. Bisa disampaikan nggak jenengan selaku kurator ini? Ya, terima kasih. Jadi kita selesai di hari ini, sangat melelahkan. Sebetulnya dari jadwal jam 9 pagi bisa selesai jam 4:04. Jadi terkait dengan beberapa tuntutan sebetulnya kan semua di dalam hukum apapun di persidangan itu kan ada namanya hukum acara. Nah, di dalam hukum acara kepailitan jelas menggunakan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Di situ jelas bagaimana cara ada keinginan mengganti kurator. Jelas di situ jelas. Artinya kita tinggal mematuhi apa yang ada di dalam pasal Undang-Undang 37 tersebut. Jadi kita tidak bisa serta-merta karena keinginan individu atau berpikir secara emosional langsung mengusulkan pergantian kurator, karena undang-undang mengatur siapa saja yang berhak yang mengganti kurator. Terus kemudian dari sisi kreditur apabila ingin menggantikan harus dia ditetapkan dulu ya sebagai kreditur tetap. Dasarnya apa? Verifikasi yang tadi telah diperintahkan oleh hakim pengawas berkali-kali untuk mengadakan verifikasi nilai. Maksud dari verifikasi tersebut jelas. Kita ini artinya debitur pilot saling mencocokkan nilai
dengan kreditur yang melakukan klaim. Di situ berimbas dengan besar atau kecilnya nilai itu berpengaruh terhadap nilai suara. Ya kan? Misalkan nih 10 juta berarti punya 1 suara. Tinggal dikonversi, dia punya berapa nilai piutang yang dikonfirm oleh debitur. Nah, maka apabila dari total kreditur konkuren 50%, lebih dari setengah, itu menyetujui misalkan untuk pergantian kurator, hal itu bisa dimungkinkan untuk pergantian kurator, tetapi tetap harus mengganti dengan membentuk dulu namanya panitia kreditur. Nah, seperti itu Mas, hukum acara di dalam Undang-Undang 37 2004 tentang kepailitan tentu saja. Nah, ini kan yang tidak ketemu di hari ini. Artinya tetap forum menyatakan membutuhkan dulu kepastian tentang apakah kreditur separatis dalam hal ini lembaga penjaminan Eksim itu bagaimana apa yang sudah dilakukan terkait dengan lelang kan begitu. Hal-hal itu yang diminta oleh forum ya, tentu saja oleh forum tadi, dan teman-teman kreditur juga sudah membuat berita acara bersama-sama didatangkan kalau tidak salah 37 atau 30 something yang ditujukan kepada hakim pemutus meminta adanya putusan selah seperti itu. Tapi menurut kami harusnya hal-hal apa yang dilakukan oleh kreditur atau para pihak yang terkait dengan permasalahan ini berpeganglah terhadap hukum acara Undang-Undang Kepailitan. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Mas, terkait aset yang ke Bank Eksim itu kan tuntutan dari para kreditur. Sedangkan yang Anda sampaikan ada aset-aset lain. Kira-kira untuk aset-aset lain itu apakah tidak mengcover para ini istilahnya para debt kreditur ini? Jadi begini Mas, terkait itu kami kan on progress nih, on progress tetap kami lakukan, kami tetap melakukan penilaian apa yang memang bisa kita eksekusi, tetapi kembali lagi apa yang saya sampaikan di pasal 56 bahwa kreditur yang memiliki istilahnya yang di cover oleh jaminan itu kan ya kalau saya mengatakan ya memiliki hak istimewa gitu loh Mas. Dia harus mengeksekusi dulu yang terkait masalah jangka waktu sekian hari gitu, 90 hari kalau tidak salah di pasal 56. Oke.